Sebelum saya melantik, saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk apakah bersedia untuk dilantik menjadi pengurus IKA masa amanah 2020-2025? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu tanggal 19 Agustus 2020, media bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertempat di Sandek Room Claro, Hotel Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya atas nama Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia melantik saudara-saudari sebagai pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI Makassar masa amanah 2020-2025. Ikuti yang saya ucapkan. Demi Allah Subhanahu wa taala, pemegang amanah pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia masa amanah tahun 2020-2025. Saya berjanji. 1. Dalam menjalankan amanah senantiasa berpegang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. 2. Dalam menjalankan amanah senantiasa tunduk dan taat pada aturan bernegara, yaitu negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 3. Dalam menjalankan amanah senantiasa berpegang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta ikrar alumni Fakultas Hukum UMI. 4. Dalam menjalankan amanah senantiasa bersandar pada statuta UMI, visi dan misi UMI. 5. Dalam menjalankan amanah senantiasa bersandar pada visi dan misi Fakultas Hukum UMI. 6. Dalam menjalankan amanah senantiasa bersandar pada visi dan misi Fakultas Hukum UMI serta program kerja IKA UMI. 7. Dalam menjalankan amanah senantiasa mendahulukan kepentingan organisasi, Fakultas Hukum UMI daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepada kami senantiasa memberikan rahmat dan ridha dalam menjalankan roda organisasi. Wallahu walau taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ketua Umum IKA UMI, Ketua Harian HM Zulkarnain Arif. Terima kasih. Saya akan lanjutkan dengan tanda tangan. Mohon Pak Rektor mungkin hadir sekaligus. Selanjutnya penyerahan pataka. Ada pataka ya? Iya. Penyerahan pataka IKA Fakultas Hukum UMI dari Ketua Umum Pusat kepada Ketua Umum IKA Fakultas Hukum UMI.
Selanjutnya penandatanganan berita acara pelantikan. Akan disaksikan langsung oleh Rektor, Pak Rektor. Ada tanda tangan tak? Kalau ada saksi saya tanda tangan juga. Ya, baik, kita sudah ada penandatanganan berita acara pelantikan. Selanjutnya ada penandatanganan MOU, rencana kerjasama antara IKA Fakultas Hukum UMI dengan Bank BNI Cabang Makassar. Akan disaksikan juga oleh Pak Rektor dan Pak Dekan. Ya, penyerahan berita acara. Baik, selanjutnya penandatanganan MOU. Ya, mohon disaksikan juga Pak, ada penandatanganan MOU antara IKA dan Bank. Ya, kami undang mewakili Bank BNI, Tabe. Jadi MOU kerjasama, rencana kerjasama. Iya. Iya. Jadi setelah penandatanganan kerjasama ini langsung dibagikan uang baru 75.000. Baik, jadi sebuah rencana kerjasama antara IKA Fakultas Hukum UMI dengan Bank BNI Cabang Makassar. Luar biasa, baru dilantik langsung ada kerjasama MOU ya. Kira-kira kredit 2 triliun ya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang luar biasa. Terima kasih Pak Rektor, Pak Ketua IKA, dan para pengurus kami persilakan kembali. Selamat pada pengurus yang terpilih. Luar biasa. Dahsyat. Ya, selanjutnya kita akan, malam ini memang malam proses-proses pelantikan Pak. Jadi selanjutnya pelantikan, prosesi pelantikan lembaga otonom IKA Fakultas Hukum UMI. Untuk surat keputusannya akan dibacakan oleh Sekretaris Umum IKA Fakultas Hukum UMI
Bapak Dr. Haji Agus Salim Andi Gajong SH MH. Iya. Nyata ketua harian yang akan bacakan, kami persilakan ketua harian untuk bacakan surat keputusan lembaga otonom. Kami persilakan ketua harian IKA Fakultas Hukum UMI untuk membacakan surat keputusan tentang lembaga otonom. Kami persilakan Bapak Dr. Andi Sainal, Ketua Harian untuk membacakan surat keputusan tentang lembaga otonom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat keputusan tentang lembaga otonom di bawah IKA Fakultas Hukum UMI. Surat keputusan nomor 007-A105-SK IKA Fakultas Hukum UMI tahun 2020 tentang susunan pengurus lembaga otonom, lembaga konsultan dan bantuan hukum LKBH Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI masa amanah 2020-2023. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala menimbang huruf A bahwa saat penataan dan pengembangan struktur kelembagaan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia IKA Fakultas Hukum UMI dirasakan sangat perlu dilaksanakan dan dibentuk oleh pengembangan pengorganisasian. B. Bahwa keberadaan lembaga konsultasi dan bantuan hukum sebagai lembaga otonom dan lembaga struktur kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia IKA Fakultas Hukum UMI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi dan pertanggungjawaban kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum IKA Fakultas Hukum UMI. C. Bahwa ketentuan lembaga konsultasi dan bantuan hukum sebagai lembaga otonom dalam struktur kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI Universitas Muslim Indonesia IKA Fakultas Hukum UMI merupakan salah satu usaha dalam mempercepat program sesuai kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat pada umumnya untuk membantu dan mendorong dalam proses hukum yang telah dan akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk dan memberikan legalisasi pengurus lembaga konsultasi dan bantuan hukum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia LKBH
IKA Fakultas Hukum UI masa amanah tahun 2021 tahun 2023. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia IKA UMI. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Ikatan Alumni Komisariat Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Fakultas Hukum UMI. 3. Keputusan rapat pengurus harian IKA Fakultas Hukum UMI. 4. Usulan tim pembentukan pengurus lembaga konsultasi dan bantuan LKBH IKA Fakultas Hukum UMI memutuskan menetapkan pertama, susunan pengurus lembaga konsultasi dan bantuan hukum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia LKBH IKA Fakultas Hukum UMI masa amanah 2020-2023 dengan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Keempat, surat keputusan yang akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau ketentuan dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Agustus 2020. Pengurus Fakultas Hukum UMI, Ketua Umum Haji Andi Bati Jufri, SH.MH. Sekretaris Umum Dr. Agus Salim Andi Gajong, SH.MH. Lampiran surat keputusan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia IKA Fakultas Hukum UMI nomor 007/A SK IKA Fakultas Hukum UMI /8/2020 tentang susunan pengurus lembaga otonom lembaga konsultasi dan bantuan hukum LKBH Ikatan Fakultas Hukum UMI masa amanah 2020-2023. Pelindung Ketua Yayasan Wakaf UMI. 2. Rektor UMI Makassar. 3. Pengurus Pusat IKA UMI Makassar. Pembina Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Penanggung jawab pengurus IKA Fakultas UMI masa amanah tahun 2020-2025. Pengurus harian, nama-nama yang disebut untuk maju di depan. Ketua, Arsid Sakaria, SH.MH. Dua, Bendahara, Saifullah, SH.MH. Bendahara Syamsulawa SH. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 1 Agustus 2020. Pengurus Ikatan Fakultas Hukum UMI. Ketua Umum Haji Andi Bati Jufri, SH.MH. Sekretaris Umum Dr. Agus Salim Andi Gajong, SH.MH. Selanjutnya, surat keputusan nomor 008/135 IKA Fakultas Hukum UMI /8/2020 tentang susunan pengurus lembaga otonom Badan Penanggulangan Bencana Alam
dan Kemanusiaan Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI masa amanah 2020-2023. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbang, mengingat, menetapkan kedua, surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya. Makassar, 3 Agustus 2020. Pengurus IKA Fakultas Hukum UMI, Ketua Umum Haji Andi Bati Jufri SH MH. Sekretaris Umum Dr. Agus Salim Andi Gajong SH MH. Selanjutnya nama-nama yang disebut supaya maju ke depan. Satu, Ketua Andi Remintong MYT. Oh. Wakil Ketua Effendi SH. Sekretaris Andi Saharudin Hajat. Bendahara Andi Tandriati. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 3 Agustus 2020, pengurus IKA Fakultas Hukum UMI tertanda Ketua Umum Haji Andi Bati Jufri SH MH, Sekretaris Umum Dr. Agus Salim Andi Gajong SH MH. Selanjutnya surat keputusan nomor 009-A/SK/IK Fakultas Hukum UMI /8 tahun 2020 tentang susunan pengurus lembaga otonomi bagian pengembangan dan perundang-undangan hak asasi manusia Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI masa amanah 2020-2023. Menimbang, mengingat, menetapkan kedua, surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Agustus tahun 2020. Pengurus IKA Fakultas Hukum UMI tertanda Ketua Umum Haji Andi Bati Jufri SH MH, Sekretaris Umum Dr. Agus Salim Andi Gajong SH MH. Susunan pengurus untuk nama-nama yang disebut supaya maju ke depan. Ketua Andi Cibu Matingara. Sekretaris Aswar Taha SH MH. Bendahara Fitriani Taha SH. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Agustus 2020, pengurus IKA Fakultas Hukum UMI tertanda Ketua Umum Haji Andi Bati Jufri SH MH, Sekretaris Umum Haji Agus Salim Andi Gajong SH MH. Ya, Demikianlah pembacaan surat keputusan dari Ikatan
keluarga alumni Fakultas Hukum UMI. Untuk itu diminta kepada Ketua Umum dan Sekretaris untuk maju ke depan. Baik, selanjutnya pelantikan lembaga otonom oleh Ketua Umum IKA Fakultas Hukum UMI. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Miladia, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriah, bertempat di Sandek Rom Klaro, Hotel Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia melantik saudara-saudari sebagai pengurus lembaga otonom. 1. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. 2. Badan Penanggulangan Bencana Alam dan Kemanusiaan. 3. Badan Pengembangan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Lembaga Fungsional Pengurusan pada Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI Makassar Masa Amanah 2020-2023. Ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemegang amanah pengurus lembaga otonom Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, masa amanah tahun 2020-2023, saya berjanji dalam menjalankan amanah senantiasa berpegang pada dan bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam menjalankan amanah, senantiasa tunduk taat pada peraturan bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Dalam menjalankan amanah, senantiasa berpegang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ikrar alumni IKA Fakultas Hukum UMI. Dalam menjalankan amanah, senantiasa bersandar pada statuta UMI, visi dan misi UMI. Dalam menjalankan amanah, senantiasa bersandar pada visi dan misi Fakultas Hukum UMI. Dalam menjalankan amanah, senantiasa bersandar pada visi dan misi IKA Fakultas Hukum UMI serta program IKA Fakultas UMI. Dalam menjalankan amanah, senantiasa mendahulukan kepentingan organisasi IKA Fakultas Hukum UMI daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepada kami senantiasa memberikan rahmat dan ridho dalam menjalankan organisasi. Wallahu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 19 Agustus 2020, Ketua Umum IKA Fakultas Hukum UMI Haji Andi Bakti Dupri, SH.MA. Terima kasih, Pak. Foto bersama kita dulu, Pak. Ya, boleh. Selamat kepada lembaga otonom yang sudah dilantik
Iya. Jadi di Fakultas Hukum UMI ada 3 lembaga otonom, itu bantuan hukum, bencana dan kemanusiaan, kemudian pengembangan HAM. Baik. Iya. Baik. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali para pengurus lembaga otonom. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pertama kali sebagai Ketua IKA Fakultas Hukum UMI masa amanah 2020-2025, Bapak Haji Andi Bakti Jupri SH MH. Tabe Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang saya hormati Bapak Rektor YIN Kabupaten Bone, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum, yang saya hormati Ketua IKA Universitas Muslim Indonesia, yang saya hormati para guru besar Fakultas Hukum UMI, yang saya hormati Bapak Sugito, yang pada kesempatan ini beliau juga hadir, sementara beliau ini sudah bertugas di ibu kota Jakarta. Yang saya hormati saudara-saudara saya dari Telaga Nipah. Ya, jadi Telaga Nipah ini adalah salah satu kumpulan teman-teman pada saat kita masih kuliah dan sampai hari ini masih eksis. Dan alhamdulillah pada malam hari ini yang tampil pada malam ini adalah lulusan Telaga Nipah juga. Yang saya hormati pengurus penguyuban Jabodetabek yang sempat hadir. Terima kasih teman, sudah jauh-jauh dari Jakarta juga hadir pada kesempatan ini. Dan juga saya hormati senior saya, Dr. Asrullah, Pak Laude, Wakil Rektor 3. Situ juga ada orang tua kita itu, Profesor Dr. Muim Fahmal, dan yang lainnya juga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian terima kasih khusus kepada panitia pelaksana yang telah bekerja maksimal sehingga pelaksanaan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la quwata illallah. Puji syukur senantiasa tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas keseharian kita dalam mengemban amanah agama bangsa dan negara senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam dan taslim senantiasa kami kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa nuansa perubahan dalam kehidupan umat manusia
yang bersifat konvensional menuju pada abad perubahan profesionalisme secara moralitas dan ide kreatif dalam memaknai hakikat personalitas sebagai khalifatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hakikat keberadaan IKA dalam pengembangan perguruan tinggi sebagai pilar dalam menjaga aktualitas mutu PT perguruan tinggi dan sebagai sarana silaturahmi di tengah-tengah masyarakat. Visi dan misi IKA Fakultas Hukum ini operasionalisasi kelembagaan yang baru dengan slogan satu untuk semua dan semua untuk satu. Kenapa kemudian kita mengambil slogan seperti ini? Kita berharap bahwa IKA Fakultas Hukum ini tidak ada lagi sekap-sekap, tidak ada lagi kelompok-kelompok. Sehingga segala sesuatunya tentu kita akan memperjelas kedudukan IKA Fakultas Hukum itu cuma ada di Kota Makassar pusatnya. Selebihnya itu tidak ada. Yang ada itu adalah rayon, koordinator rayon yang ada di daerah, provinsi, dan kabupaten. Sehingga ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua, jangan sampai ada dualisme kepemimpinan. Ya, karena ini tidak tertutup kemungkinan, semua bisa terjadi. Oleh karena itu, yang hadir pada malam ini tentu bisa memahami dan mengerti. Sehingga nanti kemudian IKA Fakultas Hukum ini bisa berjalan seperti apa yang diharapkan ke depan. Keberadaan kepengurusan IKA Fakultas Hukum ini memasuki momentum yang baru dengan melibatkan potensi antara lain mengakomodatif terhadap seluruh elemen IKA, koordinator angkatan, senior dan junior, lintas provinsi, kota dan kabupaten. Program keunggulan, solidaritas antara IKA dan IKA Fakultas Hukum UMI, solidaritas potensi alumni, sinergitas program antara IKA Fakultas Hukum UMI, alma mater dan pemerintah. Membangun marwah organisasi dalam pilar profesionalisme, keberagaman, solidan, struktural dan fungsional. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa keberadaan alumni sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan perguruan tinggi ke depan. Berperan besar dalam kredibilitas suatu perguruan tinggi. Berperan besar dalam sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas sumber daya manusia dalam profesinya masing-masing. Alumni berperan besar dalam proses sinergitas antara program kampus dan program pemerintah. Menjadi jembatan silaturahmi dalam menjaga soliditas luaran perguruan tinggi dengan komitmen dalam membangun agama bangsa dan negara. Kemudian penyusunan pengurusan IKA Fakultas Hukum ini melibatkan semua potensi yang lain. Antara lain melibatkan semua unsur angkatan, mulai dari angkatan 1973 sampai dengan 2016. Kemudian melibatkan semua unsur alumni dan senior dan junior. Kemudian juga melibatkan semua unsur alumni yang tersebar di berbagai profesi pemerintahan, kejaksaan, pengadilan, advokasi, dan notaris. Membangun solidaritas kealumnian IKA Fakultas Hukum UMI dalam membangun organisasi di bawah visi misi satu untuk semua dan semua untuk satu. Membangun sinergitas karya alumni dan membangun agama alma mater bangsa dan negara. Membangun database alumni untuk menata laksana potensi dan promosi alumni sebagai pilar alma mater dalam membangun kualitas mutu perguruan tinggi.
Itulah yang sekarang dihadapi oleh alumni-alumni kita, karena tidak adanya perhatian, tidak adanya kepedulian, sehingga alumni-alumni kita yang punya potensi itu kemudian tidak mendapat tempat di instansi-instansi mana saja. Sementara kita ini, alumni-alumni kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia ini, bahkan ada di luar negeri, mempunyai SDM yang baik. Ya. Mulai dari profesi, semua profesi. Bahkan saya sudah monitoring itu, alumni Fakultas Hukum UMI sudah ada berpangkat jenderal. Sudah menjadi Kajati yang namanya Pak Taufik. Kajati Kaltim sekarang. Begitu juga di partai politik. Di sana ada Dr. Tovan Pawe, ada Supriyansa, ada Suparmas, Pratman, ada Rahman Taha. Ini luar biasa sekali. Demikian juga di birokrasi. Kebetulan saya juga di birokrasi. Ya. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, akhir kata saya sebagai kenangan dalam kegiatan ini, baik pribadi maupun sebagai Ketua Umum IKA Fakultas Hukum, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan dalam membesarkan potensi organisasi dalam jiwa dan pikiran sebagai alumni yang bermartabat, berkalutul karimah dalam amalan dan tanggung jawab sebagai ibadah duniawi. Mari kita tanggung jawab dalam proses kelas sosial, maka kian erat moral amanah ini mengingatkan hati kita di antara sesama untuk menghidupkan lebih baik, dan kini saatnya para alumni UMI berempati tinggi terhadap krisis hukum kemanusiaan agar dengarnya budaya hukum kita tetap terjaga. Dan terakhir, pada kesempatan ini pula saya selaku pengurus yang baru saja dilantik selaku Ketua Umum menyampaikan apresiasi, menyampaikan apresiasi yang tinggi setinggi-tingginya, mengucapkan terima kasih kepada pengurus IKA Fakultas Hukum yang lama atas jasa dan pengabdiannya dalam memajukan IKA Fakultas Hukum UMI. Ulurkan tanganmu dan akan kusambut dalam genggaman. Hati menyatu dalam keikhlasan kerja yang bertengkar dalam ikhtiar wujud halifah tullah berwujud dalam doa ibadiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella tu jenderal aku masih bernora, awet tak leluk muka, ibu-ibunya buta Jawa. Iya. Iya, Luar biasa. betul. Kita beri aplaus sekali lagi dulu. Bukan saya melebih-lebihkan beliau, ini saya kenal baik beliau. Jadi ketika sebagai kepala kantor BPN Kabupaten Goa, beliau itu kantor BPN Goa menjadi pilot project di dalam pelayanan kantor terbaik se-Indonesia, Pak. Ya, jadi menjadi pilot project, akhirnya menjadi pilot project. Jadi kalau soal cara memuaskan, customer satisfaction, bagaimana memuaskan orang, pelanggan dan beliau jagonya, Pak. Luar biasa. Hadirin, memang malam ini cuma 300 orang yang hadir. Jadi Jangki merasa kenapa sedikit sekali orang. Karena ini sudah protokolnya COVID-19, kita dibatasi jumlah orang. Dan kita ini orang-orang hukum, paham hukum, sangat tahu hukum, tentu saja harus mengikutinya. Tongenero, Prof. Ayahanda, Prof. Muin, betul itu?
Iya, toh nggak iya. Kalau beliau sudah bilang iya, aman. Ada saya punya bro di sana, akan dai. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Ikatan Alumni Universitas Muslim Indonesia Pusat, Bapak Insinyur HM Zulkarnain Arif MS. Tabe kangen. Pare mana wita Lomba sila celaki Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodom minakan mangkas. Sekali pitawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tahu bahwa ini waktunya sudah larut sehingga saya tidak perlu panjang lebar. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan rektor kita yang mana hadir di tengah-tengah kita sekalipun ada banyak acara, yakni Pak Prof. Basri Muding. Beliau adalah sahabat saya, senasib seperjuangan pada waktu masih mahasiswa. Beliau adalah Ketua Senat Fakultas Ekonomi. Pada periode yang sama saya Ketua Senat Fakultas Hukum Teknik. Yang saya banggakan Pak Rektor UNN hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah keluarga besar UMI juga, sekalipun kiprahnya di berbeda universitas. Yang saya hormati juga Rektor IAIN Kabupaten Bone, Pak Prof. Yang saya banggakan tentu Ketua IKA terpilih Andi Bakti, selamat bekerja, dan seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan ada WR3 kita, Pak Prof. Laude, orang tua saya, senior saya, Pak Prof. Muin, dan seluruhnya yang hadir saya tidak sempat sebut satu persatu. Lebih khusus Pak Sekjen IKA, Pak Kasim Manis, ada Wakil Ketua kita, Pak Zulkifli Gani Otto, adalah Wakil Ketua IKA. Wasekjen yang membacakan tadi SK, saya lihat ada Pak Riwan Ince. Terima kasih Dinda. Siapa suruh jadi wasekjen dan yang paling mudah, sehingga Anda pasti bahagianya adalah baca membaca. Saya merasa bangga bahwa ketika yang lalu saya melantik namanya beliau almarhum Pak Iksan. Beliau kapasitas sebagai bupati pada saat itu, dan bersamaan saya melantik beliau juga di Pasca Sarjana, Pak Rektor, Pak Ilham Arif Sirajudin. Pada waktu itu memang Fakultas Hukum yang terbaik. Dari seluruh pelantikan prosesinya adalah memang hukum yang perlu menjadi contoh. Kenapa saya katakan demikian? Karena konsep semua yang terjadi tadi, rasa-rasanya konsepnya IKA Pusat tidak terpakai gitu. Ini Pak Loden yang perlu ada keseragaman ke depan, nanti kita bicarakan teknis. Saya sekaligus saya melaporkan Pak Rektor, Pak Ketua, di luar fakultas namanya Koordinatorat Provinsi dan Kabupaten Kota, yang mana telah terbentuk 16 Koordinatorat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tentu kita di Sulsel ini sudah terbentuk 11, termasuk Jabodetabek. Jadi kalau kita rata-ratakan yang sudah kita bentuk yang lalu itu kurang lebih 16 kali 5 koordinatorat dan komisariat terdiri atas 14 yang ada di luar ABA dan Fakultas Kedokteran Gigi. Insya Allah malam hari ini adalah malam yang sangat bersejarah, bahwa kalau saya melihat semua yang dilantik tadi, istilahnya semua potensi sudah ada di dalamnya. Tinggal bagaimana hasilnya yang kita harapkan bersama,
dalam rangka membesarkan UMI ke depan, khususnya Fakultas Hukum. Saya juga memberikan apresiasi Pak Rektor bahwa tadi saya dapat kabar dan berita bahwa UMI diberikan akreditasi A, unggulan. Lalu kemudian UMI masuk nominasi nomor 1 di Sulawesi dan nomor 64 ranking 64 di antara 2000 lebih perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini berarti prestasi Pak Rektor dengan segala jajarannya. Tentu IKA tentu memberikan apresiasi sangat dalam, dan silakan tentu kita harus membangga dengan kejadian-kejadian apa yang dilakukan oleh beliau dalam kurun waktu singkat, tapi UMI bisa menampakkan dirinya di tengah-tengah perguruan tinggi yang ada baik negeri maupun swasta, bahwa kita mampu bersaing. Insya Allah tentu kita berharap ke depan UMI tentu lebih berjaya. Tentu kita berharap sumbangsi dan pemikiran yang konstruktif dari IKA Fakultas Hukum ini bisa tetap kita harapkan bisa menjalankan apa yang menjadi amanah daripada UMI sendiri. Saya menyampaikan bahwa di antara 106, kurang lebih 100.000 alumni yang tergabung di dalam seluruh fakultas yang ada, Fakultas Hukum ini sangat kreatif dan boleh dikatakan bahwa seluruhnya yang hadir tadi adalah orang-orang yang memang punya reputasi di semua bidang yang cukup kita banggakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi amanah, dan apa yang Bapak harapkan ke depan tentu menjadi kenyataan, khususnya UMI dalam rangka mengembangkan amanah-amanah lebih mendalam. Saya kira demikian, saya tidak usah panjang lebar karena waktunya Pak Rektor juga sudah ingin ini. Saya atas nama IKA Pusat mengucapkan selamat bekerja kepada semua teman-teman tadi yang baru dilantik, dan kekompakan ke depan kita harapkan bersama dalam rangka membesarkan UMI. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang alani dendang, dendang malaka dendang, bapa dendani anogi dirasai Iya, luar biasa. Iya, Pak. Kok dibilang cerdas. Cerdas, Luar biasa beliau. Memang cerdas, Puan. Iya. Tidak jadi ketua IKA UMI kalau tidak cerdas, coba. Iya, Puan. Lempu, menyameng, kininawana, geteng dan warani. Yang saya kenal dari beliau juga. Saya belajar dari beliau. Luar biasa. Bagaimana Pak Sugito? Zulkifli Ganioto ini sahabat saya di film, Pak. Sama-sama artis. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum UMI, Bapak Profesor Dr. Said Sampara, Haji Said Sampara, SH, MH. Tabe. Ati raja Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor UMI Bapak Profesor Dr. Haji Basri Modi, SE, MSI, Bapak Rektor UNM dan Bapak Rektor IAIN Kabupaten Bone, Wakil Rektor 3, para Wakil Dekan, para Guru Besar Fakultas Hukum UMI, para dosen, ada Ketua Bagian Fakultas Hukum UMI, Ketua Kepala Laboratorium Hukum Fakultas UMI, Ketua IKA Pusat UMI, Ketua IKA Fakultas Hukum UMI dan jajarannya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ulangi 2 kali karena situasinya sudah mulai mengantuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita patut panjatkan puji syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan dan kehendaknya. Hari ini kita masih sempat dipertemukan walaupun dalam kondisi kita hadiri acara pelantikan ini walaupun dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, yaitu terjadinya pandemi COVID-19. Nah, ini semata-mata kehadiran kita adalah untuk kecintaan kita bukti kecintaan kita kepada IKA Fakultas Hukum ini, sehingga kita berani menanggung risiko untuk datang walaupun COVID-19 ini masih sangat menghantui kita. Salam dan salawat kita panjatkan ke hadapan kejunjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka hingga hari kiamat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersatukan kita dalam satu ikatan yang namanya Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum UMI. Perbedaan ini tentu terjadi di antara kita. Tentu ada perbedaan organisasi, perbedaan suku dan sebagainya. Namun yang pasti adalah bahwa dengan IKA Fakultas Hukum ini perbedaan itu menjadi lebur di dalam kebersamaan. Hadirin yang saya hormati, saya memberi apresiasi yang tinggi dan penghargaan atas kerja keras panitia untuk terselenggaranya pelantikan dan rapat kerja ini. Perlu saya sampaikan bahwa alumni Fakultas Hukum sampai saat ini telah berjumlah 18.000, dan untuk mahasiswa aktif hingga saat ini itu ada 3.334. Dengan kekuatan alumni yang besar ini dan tersebar di berbagai institusi dan daerah-daerah, telah menancapkan keberadaannya sehingga menjadikan Fakultas Hukum ini dikenal, dihormati, disegani karena alumninya menguasai ilmu hukum, berakhlak mulia dan berilmu amalia, zikir dan pikir dipadukannya dalam diri para alumninya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada para pengurus IKA yang baru dilantik. Ketika Abu Bakar As-Siddiq itu dilantik, apa yang dia ucapkan yang pertama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya harap ini menjadi catatan bagi rekan-rekan yang baru tadi dilantik untuk secara sadar meyakini bahwa yang Anda lakukan nanti, yang Anda kerjakan nanti itu pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jabatan itu pada hakikatnya adalah ujian yang diberikan kepada Allah kepada hambanya. Karena itu ketika ujian itu datang, maka satu-satunya tempat untuk memohon pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jabatan tersebut Anda harus menjaga kemuliaan dirinya. Jadi kita memegang jabatan itu, kita harus menjaga kemuliaan diri kita, Kenapa? Karena pada akhirnya kemuliaan itu akan nampak ketika kita melaksanakan, merealisasikan program-program yang akan kita laksanakan. Menjadi pengurus IKA Fakultas Hukum ini adalah jabatan yang tidak seksi. Adalah jabatan yang tidak seksi karena yang dibutuhkan adalah pengorbanan waktu, tenaga dan materi. Karena itu ia harus rela bekerja dengan penuh pengabdian, bukan untuk mencari hidup di dalam IKA Fakultas Hukum UMI, apalagi memanfaatkan IKA Fakultas Hukum UMI sebagai sarana untuk mencari keuntungan pribadi. Kita memilih alumni yang rela berkorban untuk yang rela berkorban bukan untuk mengorbankan organisasi,
tetapi untuk menghidupkannya organisasi ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Nakhoda yang terpilih dan jajarannya hendaknya merangkul dan mengajak para alumni untuk bersama-sama membesarkan IKA Fakultas Hukum UMI dan memberi kontribusi yang besar kepada Fakultas Hukum UMI. Partisipasi aktif para alumni dalam membangun kemajuan Fakultas Hukum UMI. Jenderal Omar pernah berkata, tetapkan tujuanmu berdasarkan bintang-bintang di langit, bukan cahaya dari kapal kecil yang datang dan pergi. Tetapkan tujuanmu untuk sampai pada dermaga tujuanmu berlabuh yang menjadi tujuan kita bersama, meraih kemuliaan dan kehormatan bagi UMI, Fakultas Hukum UMI, dan khususnya IKA Fakultas Hukum UMI. Mari kita duduk bersama untuk memikirkan apa yang terbaik yang dapat kita persembahkan untuk alma mater, untuk Fakultas Hukum UMI. Akhirnya saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus IKA Fakultas Hukum UMI, dan semoga saudara amanah dalam menjalankan tugasnya membawa IKA Fakultas Hukum UMI kepada kejayaannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Prof. Tabe. Sambil kita cicipi, sudah siapkan Prof. Iya, iya, Pak. Iya. Baik, luar biasa. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari seorang yang ketika masih kelas 4 SD, Iya, iya, Pak. sekolah dasar, sudah membiayai hidupnya dengan jualan ikan, ubi kayu, dan banyak lagi. Iya, iya, iya. Seorang yang ketika SMA membiayai membeli baju sekolah dengan memetik padi orang. Seorang yang punya cita-cita besar, mau menjadi polisi, penegak hukum, tapi berakhir sebagai rektor Universitas Muslim Indonesia. Iya, iya, iya. Hadirin kita sambut rektor kita Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'bad. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Hussein Sam. Saya hormati Rektor IAIN Kabupaten Bone. Yang saya hormati Ketua IKA Pusat, Insinyur HM Zulkarnain Arif MBE bersama Wakil Pak Zulkifli Gani Otto. Saya hormati Ketua IKA Fakultas Hukum Andi Bati Jupri Esa MH. Yang saya hormati Saudara Wakil Rektor 3 Prof. Laude Hussein, Pak Dekan Fakultas Hukum Prof. Said, Wakil Dekan, Ketua PKBH UMI, dan juga yang saya hormati, saya banggakan senior kita Profesor Muim Fahmal. Ini sangat setia kepada kita semuanya. Dan yang saya cintai, saya muliakan seluruh pengurus IKA yang baru saja dilantik, serta seluruh hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama-tama tentu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini
Kita masih sempat hadir dalam rangka silaturahim menyaksikan pelantikan IKA Fakultas Hukum UMI dan juga beberapa tadi organisasi otonom yang sempat dilantik oleh Ketua IKA Fakultas Hukum UMI. Berikutnya juga sama-sama kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan, kebodohan ke alam cahaya iman, ilmu, pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, malam ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Ini 1 Muharram atau bulan Hijriah, bulan di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak lain, tidak bukan adalah untuk menyebarkan syiar Islam, dakwah. Hijrah menandakan bahwa perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dan yang lebih bagus. Tentu kita mengharapkan peralihan kepemimpinan IKA Fakultas Hukum dengan peralihan ini, dengan berhijrahnya ini tentu harus berhijrah yang lebih baik. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaikan dan seterusnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi tentu didahului dengan nawaitu yang baik. Innamal amalu binniyat. Saya kira dan saya yakin persis apa yang menjadi slogan pada malam ini, pelantikan ini, membangun kebersamaan. Saya kira inilah istilah yang mudah diucapkan tapi sangat sulit diwujudkan. Tapi saya yakin IKA Fakultas Hukum UMI insya Allah akan bisa dilaksanakan. Karena kalau mau maju, mau sukses, sekarang ini era kebersamaan, era komunikatif. Tidak ada lagi era persaingan. Makanya salah satu indikator kompetensi yang dibutuhkan era abad 21 adalah berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Tidak ada persaingan. Karena kalau ada persaingan pasti ada yang mati. Sekarang ini adalah era komunikatif dan kolaboratif. Jadi kerjasama. Dan insya Allah, saya terus terang saja, ini malam ada 2 agenda. Saya baru sambutan ditelepon sama Ketua IKA dan saya sudah berkomitmen untuk bersinergi antara IKA dengan UMI, alma mater. Ya. Karena terus terang saja saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kemarin baru diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tadinya UMI berada pada ranking ke-102. Alhamdulillah selama 1 tahun ini kita bekerja keras dan tentu perang alumni saya kira luar biasa. Karena salah satu indikator penilaian peringkat klasterisasi adalah perang alumni, khususnya terasa studi ya, Proplode ya. Proplode ini yang membidangi. Alhamdulillah kita berada pada urutan ke-64 dari 2136. Jadi 2136 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Sedangkan perguruan tinggi negeri saja kurang lebih 249 kalau saya tidak salah. 249 perguruan tinggi negeri. Kita perguruan tinggi swasta berada pada urutan ke-64. Itu artinya bahwa ada lebih 100 perguruan tinggi negeri di bawah kita. Maksudnya di bawah UMI. Kenapa ini semua Bapak Ibu sekalian? Inilah yang saya
jalankan kebersamaan. Ya. Makanya di UMI, ya, ini ada Prof. Lode, saksi, ada Prof. Said, ya. Kita setiap saat selalu membangun kebersamaan. Saya tidak ada kebijakan, tidak ada keputusan yang keluar tanpa rapat. Apapun, sehingga apa hasilnya, apapun hasilnya itu tanggung jawab bersama. Jadi ada rasa memiliki di antara kita. Dan saya kira pengurus IKA tidak mudah tidak dilaksanakan. Saya kira mudah, ya, membangun kebersamaan. Dan yang paling terakhir saya ingin sampaikan kepada seluruh hadirin hadirat, marilah kita berjalin silaturahim, karena dengan silaturahim ada beberapa keunggulan, ada keuntungan. Yang pertama adalah insya Allah Nabi sudah bersabda dan menjanjikan kepada kita, man habba ayum sataru birezkihi wa ayum sal paryasil rahimah. Barang siapa di antara kami yang selalu menyambung silaturahim seperti kehadiran kita pada malam hari ini, maka insya Allah akan dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, dan terhindar dari bala bencana. Alhamdulillah, insya Allah semua yang hadir pada malam ini akan dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya. Amin. Saya kira inilah sambutan karena saya yang terakhir. Tentu karena terakhir banyak waktu, tapi karena saya ini biasanya jam 10 saya sudah tidur. Ya. Tadi sebenarnya sudah ada Prof. Lode mengganti saya. Cuma karena ketua IKA, saya dengan ketua IKA itu susah, Pak. Dulu sama-sama, dia selalu pimpin demo. Saya di belakangnya. Tapi kalau saya tidak ikut, dia tidak mau juga. Ya, ini. Jadi memang kita sinergitas. Ya. Dia ketua senat, saya juga ketua senat. Jadi memang tapi kita demo yang positif, ya. Selalu membantu alma mater. Sekarang ini demo-demo sekarang ini justru kita nak pusingi. Mau SPP gratis, di mana ada BPP gratis? Ya. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang punya anak, kalau ikut demo-demo disampaikan bahwa UMI sekarang ini memang ada yang gratis tapi diperuntukkan kepada desa binaan. Tapi yang tidak, tapi terus terang saja tidak ada mahasiswa yang tidak kuliah gara-gara uang. Apakah Rp1.000 uangnya, Rp500.000, ya. Yang penting karena kita punya sistem. Apakah Rp1 masukkan di sistem baru bisa masuk namanya. Yang penting mau mencicil. Tapi kalau gratis, ya saya bilang mohon maaf karena saya punya beban di UMI, ya, itu luar biasa, 800 lebih dosen, 400 lebih karyawan. Tiap bulan itu luar biasa pengeluaran yang saya harus keluarkan. Dan itu tentu saya harus punya cash flow, ya. Bagaimana kelanjutan UMI ke depan dan juga harus menuju kepada world class university. Insya Allah tahun depan kita akan buka kelas internasional. Bulan depan semua dosen-dosen senior, mohon maaf ada promoing, ya. Itu kita akan latih dengan pembelajaran virtual. Kita harus berhijrah, ya, harus berhijrah. Tidak ada lagi manual, tidak ada lagi istilah SMS, kerjakan bab ini, kumpul minggu depan, tidak ada lagi. Sekarang jangan sampai nanti mahasiswa kita lebih pintar daripada kita. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Prof. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama Pak di atas. Pak Ketua Umum IKA, Pak Ketua Fakultas Hukum UMI Tabe, Pak Laude Tabe, Pak Dekan Tabe, Pak Sugito, Pak Rektor UNM Tabe. Iya, silakan foto bersama di atas Pak. Iya, Pak Rektor IAIN Tabe. Agak ke sini kita, Be. Agak ke sini.
Tabe, Prof. Mohon jarak tak lencang kanan tak sedikit supaya keluarnya juga enak Pak, karena kita protokoler COVID-19 juga walaupun berfoto bersama tetap ada jarak sedikit Pak. Lencang kanan sedikit ya. Iya, jaraknya iya. Baik. Kira-kira ketahuan nih kalau ketua IKA pakai masker. Iya. Karena Iconga juga pakai masker bisa dikira rektor juga. Iya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Siap. Terima kasih banyak. Iya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara dalam rangkaian pelantikan pengurus dan rapat kerja. Ya, sekaligus untuk pembukaan rapat kerja, jadi kami mohon teman-teman pengurus, teman-teman undangan juga untuk tetap masih di tempat untuk mengikuti rapat kerja. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh undangan yang sudah hadir pada malam hari ini dalam rangkaian acara pelantikan dan rapat kerja Fakultas IKA Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.